Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Setelah berbulan-bulan akhirnya kita akan mengupload video lagi, yaitu video final ya. Final, dari aplikasi yang sedang saya buat, yaitu aplikasi kasir ya. Jadi di sini saya akan upload final aja langsung ya, saya akan mendemokan langsung final dari aplikasi yang sudah saya buat ya. Jadi, sebelumnya kan, ada apa ya, ada bagian-bagian yang belum dibuat seperti laporan laporan produk, laporan, penjualan, detail penjualan, pembelian dan lain-lain sebagainya lah. Itu ada kurang lebih ada 5 laporan. Nah, cuman dari 5 laporan itu banyak step-step yang lebih panjang lagi sebenarnya. Cuman karena, jujur waktu saya bener-bener gak sempet banget buat video satu-satu, jadi ya saya langsung selesaikan aja projeknya secara cepat, terus saya, buatkan demo aplikasinya. Jadi, mungkin nanti ke depannya kalau emang bakal ada waktu senggang bakal saya sempatkan buat, tapi, ini apa namanya, project ini dikhususkan untuk teman-teman yang udah bergabung di level 3 sih sebenarnya. Jadi yang sudah bergabung level 3, jadi teman-teman bisa langsung download aja aplikasi ini, ya. Aplikasi final dari, aplikasi kasir yang sudah kita buat. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita final ke video demonya ya, oke. Di sini langsung saja saya run aplikasinya. Oke. Ini ya, jadi di sini ini saya full screen aja. Tampilan awalnya ya itu ya, di sini ada beberapa, saya sebutnya card aja ya, card ya. Card untuk menampilkan, pertama ada total penjualan per bulan ya, dan kebetulan sekarang itu bulan November. Di sini akan terlihat, ada 55 produk yang berhasil dijual. Untuk pembelian ke suppliernya itu ada 48, terus total stok produk keseluruhan ya, di sini saya tulisnya keseluruhan, tidak ada apa ya, periode per bulannya gitu nggak ada. Lalu di bawah bisa kelihatan ya, di sini ada transaksi, grafik transaksi ya, ada penjualan, dan pembelian. Untuk, retur penjualan dan pembelian nggak saya buat, nanti kalau saya buat bisa sih, cuman nanti bakal scroll ke bawah dia. Di sini ada line chart ya, eee, grafik, garis, grafik batang, dan grafik lingkaran ya. Di sini, teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi di sini, ini karena datanya dikit, ya kelihatannya kayak gini doang ya guys ya. Jadi kalau emang nanti bakal datanya banyak, dia, apa namanya, apa ya, persentase dari masing-masing poin ini bakal menyesuaikan ya. Kalau misalnya seperti November nih, kalau kita tambahin dia bakal naik, gitu-gitu lah ya. Sini. Oke, di sebelah kiri, harusnya teman-teman udah, kalau ngikutin videonya udah bisa kelihatan ya. Di sini ada menu master, ada menu transaksi, dan menu laporan. Oh ya, di sini juga saya sudah berhasil menemukan cara gimana jika rule yang berbeda, menunya itu kita batasin ya. Kan saya sempat di part berapa itu saya sebutkan nggak bisa. Cuman di sini saya habis ngotak-ngatik cukup panjang akhirnya menemukan ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini saya login sebagai administrator ya, sebagai administrator. Nah, kalau saya keluar terus saya login misalnya sebagai role kasir di sini. Nah, di sini master menunya akan, berkurang ya. Di sini saya batasin, jadi saya hanya kayak kasih untuk, menu pergantian password dan menu cetak barcode dan label, kayak gini doang guys ya, gitu. Jadi, itu salah satu batasan, dan kalau emang nanti ada rule satu lagi, rule bertambah lagi ya kita sesuaikan. Misalnya role sebagai, reporting ya, dia hanya sebagai mencetak report lalu mengolahnya untuk dikasih ke atasan, misalnya gitu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada rule baru ya kita, lakukan di, codingan lagi secara manual ya, tidak ada, belum bentuk dinamisnya belum ada. Oke, kita login sebagai admin lagi. Oh ya, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada lonceng ya. Lonceng ini saya kebetulan ada inisiatif sendiri sih, untuk menampilkan jika ada stok produk yang kurang dari 10, dia akan, lonceng ini akan menampilkan alert, lalu menampilkan info ya, produk apa yang kurang dari 10.
hanya menampilkan info ya guys ya. Jadi belum bisa misalnya produk apa yang minus terus kita klik nanti mengarah ke menu itu belum bisa. Jadi hanya menampilkan produknya. Mungkin kita testing. Contoh di sini misalnya yang Apple Fuji ini ya, misal kita perbarui. Misalnya kita bikin 8 ya, 8. Nih, 8. Kalau kita ke dashboard. Nah, ke dashboard di sini ada 2 alert sih sebenarnya. Yang pertama itu akan menampilkan the option pane ya seperti ini. Produk dengan stok kurang dari 10 ada Apple Fuji, di mana total stoknya itu 8. Tapi kalau misalnya kita klik terus kita mau cek tadi stok yang kurang itu apa ya? Kita bisa selain bisa ngecek di sini, kita bisa ngecek juga di sini. Nah, di sini kita klik nih. Nah, dia akan kelihatan nih stoknya 9. Kok stoknya 9? Sebentar. 8, Wak. Oke. Stoknya 9. Bentar, agak aneh nih. Coba kita satu lagi ya. Kita bikin satu lagi, misalnya ini 7. Kita cek. 9. Oke, di sini ada yang sedikit error codingannya. Di sini mau saya revisi bentar. Sekaligus saya akan menghilangkan ini deh. Ini kayaknya terlalu mengganggu. Oke, sudah selesai perbaikannya. Baru ternyata nggak sesuai. Ini tadi masalah stok ya. Di sini stoknya bakal ketahuan ya kalau dia ada yang minus kurang dari 10. Di sini saya infonya. Tadi kan ada Apple Fuji 8, Banana Cavendish 7. Nih kita cek lagi. Nih 8, 7 ya guys ya. Nah, terus kalau misalnya kita update misalnya jadi 28 ya, 25 kayak. Terus ini kita update lagi misalnya jadi 15. Nah, kita cek lagi ke dashboard. Nah, alertnya itu menjadi tidak ada tanda serunya ya guys ya. Dan kita klik nih, dia menginfokan semua aman gitu guys ya. Alert sederhana sih karena jujur di JavaSwing ini agak susah buat alert yang dinamis yang bagus gitu, agak susah gitu guys. Oke. Dan di sini yang lainnya ya kayak pada umumnya ya, menampilkan submenunya, terus tanggal, loginnya sebagai apa gitu ya. Lalu ada menu barcode ya. Di sini menu barcode-nya kalau misalnya kita masukin barcode satuan, dia akan nge-preview semua data. Nih, total ada 199 halaman ya guys ya. Nih, sebelah kanan bawah teman-teman bisa perhatikan. Kalau misalnya kita mau nyetak satuan ya, nyetak satuan itu kita bisa masukin barcode-nya manual. Nah, saya buka dulu barcode misalnya nih barcode ini. Nih, kita masukin preview. Nah, dia jadi mencetak hanya satu aja ya. Terus teman-teman bisa sesuaikan printer yang digunakan gitu guys. Nah, di sini kebetulan saya ada satu tombol export ya, export PDF. Saya mau nambah export CSV dan lainnya kayaknya belum perlu sih. Nanti kalau perlu juga bisa ditambahkan. Kita ketik PDF. Dan ini kebetulan namanya masih laporan ya. Gini, misalnya gini. Oke, laporan file sistem sebagai PDF dan kita tes, kita buka. Nih ya, cetak ya. Ada sebelah kiri atas gitu guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk satuan ya guys ya. Terus kalau label juga sama ya. Kalau misalnya preview tanpa masukin barcode satuan, dia akan me-preview semuanya. Tapi kalau misalnya kita masukin satuan, dia akan mencetak satu doang gini guys ya. PDF-nya juga fiturnya sama ya gitu. Lalu selain manajemen produk ini ada kategori ya, kategori seperti ini ya, teman-teman bisa nambah sesuka hati ya. Di sini nggak perlu saya tambahkan lah ya karena sudah ada cukup banyak datanya. Supplier juga sama seperti ini nih ya, formnya kayak gini. Terus ada menu pelanggan ya, menu pelanggan di sini untuk bagian satu non pelanggan karena mau saya tulis kosong di MySQL itu, kalau di Java ketika nyimpen data kosong itu error guys, nggak tahu kenapa. Terus ada manajemen user, di sini menu karyawan ya, kita bisa menambahkan user dan role-nya di sini karena hanya
ada 2 sebenarnya, admin kasir doang, reporting belum saya buat sih, karena belum ada kebutuhan sih. Cuman di sini emang kebetulan udah terlanjur saya masukin, ya udah saya masukin aja. Mungkin nanti ketika saya upload Google Drive saya hapus aja deh biar nggak bingung ya. Terus udah sih kayak gini doang. Untuk menu karyawan, menu pergantian password juga kayak gini. Di sini nggak akan saya tes ya, karena di menu-menu di video-video sebelumnya itu sudah ada pembuatan dan sama sekaligus testingnya gitu guys. Oke, selanjutnya ada menu penjualan ya, penjualan seperti ini. Nah, harusnya teman-teman juga udah yang ngikutin tutorialnya akan tahu seperti apa di sini ya. Nah, gini terus misalnya kita masukin scan barcode di sini langsung juga bisa. Nah, ini kan tadi kan saya scan barcode yang ini ya. Ketika saya masukin, dia langsung nambah jumlahnya 3 gitu ya. Terus misal pelanggannya non member, terus misalnya diskon 2% ya, ini nah dia bakal masuk kepotong berapa persen dan kita bayar. Berarti berapa nih, 100.000. Enter, kembali 11.800 dan simpan. Oh, pilih jenis pelanggan dulu ya guys ya, non member. Nah, ini struknya ya, karena emang ukurannya kecil ya, jadi previewnya agak kecil, jadi harus di zoom out dulu kayak gini guys ya. Oke, selanjutnya untuk ini detailnya seperti ini ya. Terus kalau misalnya struknya gagal kecetak, mau dicetak lagi juga bisa ya guys, teman-teman bisa diklik terus di print. Nah, kayak gitu. Oke, dan di sini bisa dihapus, tapi dihapus di sini saya kasih privilege-nya hanya untuk role admin ya guys ya. Kalau di role user biasa, hapus ini nggak ada ya. Coba ya kita tes, karena kan kalau menghapus itu dia sangat merusak sistemnya, nanti data-datanya jadi nggak sesuai gitu guys. Nih, hapusnya saya matikan guys, nggak bisa diklik gitu. Oke, lanjut. Di sini ada menu return penjualan, juga tampilannya sama ya, karena dia hanya kalau return ini kan dia berarti nyarinya itu bukan produk. Kalau penjualan kan dia nyarinya produk ya. Kalau misalnya return itu dia nyarinya ya transaksi atau ID transaksinya gitu guys. Tapi di sini juga masih ada kekurangan ya. Kekurangan itu maksudnya ketika misalnya kita sudah milih produk ini, kita masih bisa transaksi ini, kita masih bisa milih transaksi ini gitu guys ya. Jadi saya belum ada menambahkan status jika si transaksi ini tuh sedang dilakukan return gitu. Saya belum menambahkan. Saya nambahkan nanti kalau ada yang mau buat aplikasi aja, mau joki aja guys ya gitu. Misalnya ini Budi semua nih. Kita milih satu ini. Nah, nanti dia langsung masuk ke dalam text field dulu ya. Belum masuk ke tabel sementara, karena kan di return itu dia ada keterangan alasan ya, ada kolom alasan. Nah, alasan itu kita inputnya manual, misalnya rusak. Nah, terus misalnya ada lagi gitu ya, ini robek misalnya gitu. Pelanggannya siapa gitu ya. Nah, ini juga lagi-lagi masih general ya, belum sesuai sesuai dengan pelanggan yang beli gitu guys. Gini, terus misalnya dan di sini returnnya juga dikembalikan dengan uang ya guys ya, bukan dengan barang. Kalau misalnya barang juga nanti bisa sih ditambahkan, jadi ditambahkan if ya, dia pilihannya bayar atau pergantian produk. Kalau produk ya kita cukup centang produk, nanti di di fisiknya, bukan di fisiknya sih, di aslinya ya, di lapangannya baru dikasih produk, mungkin gitu ya. Kita simpan. Di sini juga bakal kecetak ya nota return penjualannya. Selanjutnya ada pembelian juga sama ya. Di sini kita pembelian barang, misalnya ada stok yang kurang nih. Ini kan stoknya dua-dua ya, si yang Apple Fuji tadi ya. Misalnya kita tambahin jadi kayak gini. Misalnya kan teman-teman kan mungkin repot ya kalau diklik ini, terus ini kan satu tok ya, terus klik lagi. Nah, teman-teman bisa caranya kayak gini. Teman-teman bisa masukkan dulu jumlahnya, misalnya 100, baru pilih ininya Apple Fuji-nya. Nah, otomatis dia akan menjadi 100 jumlahnya gitu guys ya. Terus tadi apa lagi ini, kalau ini sama misalnya gini aja, kita bikin 6 ya, 6 jadi
20 berarti ya. Enter, update, terus kita pilih suppliernya yang mana yang menyediakan produk sesuai yang di sini. Ya, ini sini toko bangunan semua nih. Oke, kita simpan. Kita cetak ya, notanya, note, nggak apa-apa lah tipe ya. Kita cek di produk. Ya, langsung ketambah ya. Dia tadinya 22 jadi 122. Untuk banana Cavendish jadi 20 ya. Tadi 14 ditambah 6. Oke. Terus ada return juga sama ya. Di sini juga sama. Sebentar, di sini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini tadi saya ada ngubah-ngubah jadinya error ya, sebentar guys. Nah, ini 4, 5, 6, 8, 9. Ya, tadi saya ada ngubah nambah kolom jadinya kena dampaknya ya. Oke, tadi apa tadi? Oh ya, return pembelian ya. Misalnya kita mau return nih, kita habis beli barang terus barangnya nggak sesuai, kita request return ya sana. Misalnya ini di sini dia jumlahnya otomatis dia sesuai dengan pembelian kita ya. Di sini misalnya 6, otomatis di sini 6. Tapi kalau misalnya dia nggak semua yang mau di return ya kita ubah manual aja. Karena 3 atau 4 gitu lah, rusak. Ini guys nih. Terus ada lagi misalnya nih 1 ya. Sama lecet misalnya gini ya. Udah, suppliernya apa, terus kita langsung aja total return angkanya, dan nanti ketika disimpan juga akan mencetak nota return pembelian guys, kayak gini. Oke. Di sini juga ada tanda tangannya ya. Jadi setiap nota atau setiap nota atau laporan ada tanda tangan kayak gini. Oke. Ini untuk transaksinya ya. Dan di sini ada laporan ya, laporan yang belum saya sempat buatkan videonya karena jujur laporan itu agak ribet, agak panjang. Jadi dan saya mau buat aja mager guys. Jadi saya mending finalkan projectnya terus saya demokan aja aplikasinya. Dan teman-teman sekali lagi kalau mau aplikasi ini bisa gabung aja ke member YouTube saya di level 3 ya guys ya. Dan kalau udah gabung terus ketika importnya ada yang error, bisa chat Instagram saya ya, atau langsung ke Discord. Oke, di sini ada laporan produk, ada laporan penjualan, return penjualan, pembelian, return pembelian. Nah, di sini untuk laporan produk, di sini saya belum menambahkan filter dari cetak laporannya ya. Jadi balik lagi ketika teman-teman misal mau aplikasi ini dan pengen ada penambahan atau fitur, bisa joki aja ke saya guys ya. Yang pasti harganya berarti di atas dari level membernya, di atas level 3 ya guys ya, karena nanti kan ada perubahannya gitu. Terus oke, kita tes aja. Di sini untuk produk ya hanya print kayak gitu dong ya guys ya. Nih, mencetak datanya dan kita cek halaman terakhir. Di sini juga ada tanda tangannya kayak gini. Lalu ada laporan penjualan. Nah, di sini penjualan juga bisa ditambahkan filter reportnya ya, atau jenis pencetaknya misalnya berdasarkan ID, misal berdasarkan pelanggan siapa gitu ya, misalnya, terus berdasarkan ID penjualan gitu juga bisa. Dan kalau di sini saya buatnya berdasarkan periode ya guys ya, periode tanggal transaksinya. Oke. Ini kita menggunakan tidak menggunakan J calendar, saya menggunakan date picker dari Raven ya. Teman-teman harusnya tahu Raven, yang YouTube Raven dia ahli banget di bidang JavaScript guys. Jadi saya menggunakan library yang dia punya ya, yaitu date picker. Kurang lebih tampilan seperti ini ya. Jadi di sini kita periodenya pilih, bisa pilih manual 1 sampai 5, bisa pakai yang tersedia di sini, today atau yesterday ya kan. Terus ada last 7 day ya, 7 day. 3 bulan juga ada. Misalnya kita 7 day ya, nih. Terus kita klik tampilkan, akan tercetak semua transaksi yang terjadi di periode antara berapa nih? 29 Oktober sampai 5 November atau hari ini ya guys ya. Nih. Kalau kita riset seperti ini dan kita mau cetak lagi ya bisa. Dia kebetulan pilihannya masih seperti ini ya. Jadi misalnya kita 30 hari,
agak banyak, terus misalnya kita mau cetak. Nah, akan kecetak semua, data-datanya dan seperti saya infokan waktu di Instagram ya, di sini, data report kita cukup menarik karena di sini kita selain ada keterangan transaksi ya, ID transaksinya, nama pelanggannya sama tanggalnya, di sini ada keterangan, produknya ya, detail produknya. Nah, di sini saya buatnya itu pakai super report ya, guys, ya, super report. Jadi dia bukan yang seperti ini ya. Kalau ini kan dia misalnya ID-nya ada, nanti ID lagi ada. Nah, di sini kita enggak. Di sini kita karena di sini ID-nya sama ya, kita cukup satu aja tampilkan, namanya satu aja ditampilkan, tanggalnya satu tampilkan, tapi produknya ditampilkan semua seperti ini. Ya, tampilan super report lah seperti ini, guys, ya. Dan eee, jumlahnya sesuai dengan yang periode yang kita pilih nih tadi kan. 6 Oktober sampai 5 oh tadi kan saya ada ngubahin ya, guys, ya. Ada ngubah tanggal ya, nih 6 Oktober sampai 5 November. Nih kayak gini. Ini untuk tampilan report di, laporan penjualan. Return penjualan juga sama ya, guys, ya. Tidak ada perbedaan karena, filternya menggunakan periode. Belum saya tambahkan menggunakan berdasarkan ID return penjualan, berdasarkan ID penjualan misalnya, atau berdasarkan pelanggan. Itu juga bisa, guys. Tampilannya nggak jauh beda, tampilannya sedikit nih, di sini agak bedanya karena di sini saya mengambil landscape ya ukuran kertasnya. Karena kalau portrait tidak cukup, terlalu banyak kolomnya. Gitu. Kalau pembelian juga sama ya, tidak jauh beda nih. Nah, banyak ya. Terus ada return pembelian juga sama, di sini saya pakai, landscape juga gitu, guys. Mantap ya. Kurang lebih, seperti inilah aplikasi kasir yang sudah saya buat ya. Dan kalau ada kurangnya mohon, bisa diinfokan saran, kritik dan sarannya ya. Mungkin harusnya kayak gimana, harusnya gini atau gitu, mungkin teman-teman bisa infokan aja di, kolom komentar ya. Nanti kalau ada waktu luang saya revisi dan lagi kalau ada waktu luang pun nanti, saya buatkan juga ya gimana saya membuat, laporan produk, laporan penjualan ya, terutama, tampilan dari sub report kayak gini ya. Saya juga pengen buat videonya cuman emang, tidak sempat aja, bener-bener nggak sempet banget. Jadi ya langsung aja saya selesaikan gitu, guys. Dan kedepannya mungkin nggak tahu bakal ada video-video lagi atau enggak ya. Ya, teman-teman bisa support aja lah channel ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin kurang lebih itu saja. Sekali lagi kalau ada yang kurang dari project saya mohon maaf ya, guys, ya. Atau dalam penyampaiannya, dalam menjelaskan tutorialnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.